Krisis kemanusiaan di Gaza, Palestina kian memburuk. Warga Gaza kini tengah berjuang melawan kelaparan di tengah serangan yang terus dilancarkan oleh Zionis Israel. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami M. Hussein, WNI yang pernah tinggal di Gaza, Palestina. Selamat sore, Mas Hussein. Selamat sore, Mas Hussein. Kami masih belum bisa mendengar audio dari Mas Hussein. Ya, selamat sore Mbak Fitri. Baik, Mas Hussein, Anda masih memiliki kerabat di Gaza. Dari kemudian informasi yang Anda dapatkan langsung dari sana, bagaimana sebetulnya situasi blokade bantuan di Gaza saat ini, mengingat sebetulnya komunitas internasional sudah banyak yang mendesak agar blokade dicabut? Ya, jadi seperti yang tadi sudah diberitakan bahwa sampai hari ini ada sekitar 22.000 kontainer logistik yang mangkrak, yang sengaja ditahan oleh Zionis agar tidak bisa masuk ke Gaza dalam rangka upaya Zionis ini untuk menambah korban jiwa dan korban luka di kalangan warga Gaza. Perlu kita sepakati bersama bahwa yang terjadi di Gaza ini bukan krisis kelaparan, tapi krisis pelaparan. Ya, yang mana kalau krisis kelaparan mungkin ketiadaan logistik, ketiadaan bantuan, tapi ini ada hanya beberapa jengkal dari perut-perut warga Gaza yang sudah mengantri di sana. Ada 22.000 sekali lagi logistik, kontainer logistik di sejumlah perbatasan di Gaza yang sengaja ditahan untuk tidak bisa diberikan akses masuk ke Gaza oleh Israel. Dan ini adalah salah satu bentuk nyata bahwa memang etnis cleansing yang terjadi di Gaza itu nyata adanya, dan korban-korban jiwa terus berjatuhan. 180 lebih warga Gaza meninggal dilaparkan oleh Zionis Israel. Dan saya ingin tegaskan lagi di sini bahwa apa yang kita saksikan di media sosial, di layar televisi kita terkait penderitaan warga Gaza itu tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya yang ada di Gaza. Penderitaan warga Gaza jauh lebih mengerikan dari apa yang kita duga atau apa yang kita lihat. Kenapa kita tidak bisa melihat itu semuanya? Karena memang Zionis Israel sejauh ini sudah membunuh lebih dari 200 jurnalis, 200 lensa mereka bunuh agar suara-suara dan cuplikan-cuplikan yang sebenarnya terjadi di Gaza tidak sampai pada kita, dan itu berhasil. Oke, saat ini kemudian apa yang terjadi di Gaza sudah kemudian disaksikan oleh dunia, di mana tadi kita sudah melihat bagaimana kemudian berbagai macam aksi unjuk rasa warga ataupun komunitas internasional untuk kemudian memberikan bantuan kepada Gaza, blokade dicabut seperti itu. Tapi menurut Anda sendiri, apa yang bisa Indonesia lakukan untuk mendesak di akhirnya genosida ataupun penyaluran bantuan tanpa batas bagi warga Gaza? Indonesia pernah berdiri menjadi sebuah negara yang memiliki wibawa dan dijunjung tinggi oleh negara-negara internasional. Di antaranya ketika Indonesia mengadakan konferensi Asia Afrika, di mana saat itu tahun 1955 Indonesia mengadakan konferensi tingkat tinggi mengundang seluruh negara-negara Asia dan Afrika kecuali Israel. Dan itu menunjukkan satu sikap yang sangat luar biasa bahwa Indonesia memang berdiri di atas prinsip anti penjajahan, dan ini saya rasa sangat dibutuhkan sekali. Saat ini waktu yang pas, waktu yang tepat untuk pemerintah Indonesia kalau ingin lagi menghidupkan lagi ya perjuangan diplomatik semacam itu. Hal lainnya, Indonesia harus mulai membenahi semua lini politiknya dan juga bahkan sampai sistem pendidikannya. Indonesia sebagai sebuah negara yang berdiri di atas prinsip anti penjajahan harus mulai memasukkan berita genosida ini atau sejarah genosida yang sedang berlangsung ini masukkan ke dalam kurikulum Indonesia, kurikulum anak-anak kita, agar ya masyarakat tahu bahwa genosida itu ada, nyata terjadi dan terjadi di hari kita ini. Indonesia juga memiliki kemampuan politik yang sebetulnya belum dioptimalisasi, belum dioptimalkan. Itu sayang sekali. Hari ini kita selalu berteriak Israel sebagai negara genosida, namun kita lupa Israel ini nggak akan bisa menggenosida semasif itu, tidak akan bisa bertahan membunuh warga Gaza selama itu kalau tidak ada support dari Amerika, Inggris, Prancis, Jerman, Kanada, Australia, dan negara-negara Eropa lainnya. Maka hal kecil menurut saya yang bisa dilakukan oleh Pak Prabowo dan jajaran stafnya di pemerintahan
panggil para dubes-dubes negara-negara itu untuk beri tekanan, sampaikan pada mereka bahwa kalian harus berhenti mensupport Oke, genosida ini, karena kita baik. negara yang tidak sudi melihat ada genosida di dunia ini, apalagi penjajahan Hmm, seperti ini. Itu oke, saya rasa bisa mulai dipertimbangkan. Kita mau nunggu berapa lagi? Sudah oke, 70 baik. ribu korban yang terbunuh. Menunggu berapa lagi sampai kita bergerak? Jangan sampai, ini terakhir ya, jangan sampai Indonesia dicatat oleh sejarah sebagai negara yang garang di podium, namun di dunia nyata itu lemah dan tidak memiliki sikap yang jelas. Oke, Mas Hussein, kembali mengenai kondisi terkini di Gaza. Soal penyaluran bantuan dari udara juga ini kemudian dikritik oleh banyak pihak dari dunia internasional. Dari informasi yang Anda dapatkan, apakah proses pemberian ataupun penyaluran bantuan dari udara sampai saat ini masih berlangsung? Ya, saya dapat kabar langsung dari teman-teman kami di Gaza, memang airdrop ini memang masih terus berlangsung setiap hari, namun ini membahayakan. Ya, sudah ada tidak sedikit warga Gaza yang terbunuh karena mengejar airdrop ini. Sebagian juga airdrop yang jatuh ini kan berat sekali, ini jatuh ke beberapa titik pengungsian, jatuh ke tenda-tenda warga yang akhirnya menyebabkan kematian dan korban-korban luka ya. Jadi airdrop ini bukan solusi. Ya, bantuan-bantuan sudah numpuk banyak. Solusi yang dibutuhkan warga Gaza ini adalah hentikan genosida, buka perbatasan. Airdrop ini juga seringkali jatuh ke wilayah laut dan dikejar oleh warga karena mereka terlalu euforia dan mereka tidak mempertimbangkan resiko. Akhirnya banyak juga warga Gaza yang meninggal tenggelam di tengah laut karena mengejar bantuan-bantuan yang didapat dari udara ini. Maka warga Gaza sendiri melihat ini bukan solusi. Hmm, Bantuan-bantuan udara ini lebih terkesan seperti penghinaan. Ya, jadi mereka dibuat berlari-lari ke kanan ke kiri mengejar makanan. Dan saya juga dapat kabar, dapat ada foto yang saya terima dari teman kami di Gaza. Di antara isi logistik dari bantuan-bantuan yang dikirim lewat udara itu, ternyata tidak sedikit ada roti-roti yang sudah berjamur. Yang sudah berjamur karena memang bantuan-bantuan yang dikirim lewat airdrop ini bukan bantuan-bantuan fresh, tapi bantuan-bantuan yang sudah lama juga mengendap di sejumlah pangkalan-pangkalan militer di Yordan terutama yang sudah lama dan tidak dikirimkan. Jadi banyak bantuan-bantuan yang sudah rusak dan sudah tidak lagi layak untuk dikonsumsi. Poin penting juga yang perlu saya sampaikan di sini, Israel ini tidak senang dengan adanya bantuan-bantuan yang masuk meskipun hanya sedikit yang masuk. Makanya mereka juga melahirkan atau berusaha mengkondisikan kekacauan masif di lapangan, di mana tidak boleh ada pihak keamanan di Gaza yang menertibkan proses distribusi bantuan. Kalau ada pergerakan inisiatif dari warga Gaza membentuk tim keamanan, karena ini kan ada 2,4 juta warga kelaparan loh. Mereka dipaksa berebut beberapa kontainer logistik yang itu nggak baik. cukup. Akhirnya pasti akan ada chaos. Dan ketika ada pasukan keamanan dibentuk, itu langsung ditarget oleh Zionis, ya, sehingga tidak ada yang bisa mengkontrol bantuan itu ketika sampai di Gaza. Jadi mereka memang berusaha menciptakan chaos dan kekacauan bahkan Oke. di tingkat masyarakat yang sedang kelaparan saat ini. Baik, Mas Hussein, di tengah serangan masif Zionis Israel terhadap rakyat Palestina di Gaza, ini kan rezim Zionis Netanyahu juga semakin bersikeras memperluas permukiman ilegal Zionis di tepi barat. Bagaimana kondisinya saat ini? Ya, itu juga saya dapatkan kabar memang di tepi barat sendiri illegal settlement itu terus dibangun. Bahkan parlemen Israel Knesset juga beberapa waktu yang lalu mengetuk palu, memberikan izin, memberikan restunya kepada Kementerian Perumahan dan Pemukiman Israel itu untuk terus menambah bangunan-bangunan ilegal yang mana ini jelas melanggar resolusi PBB 181, di mana PBB sudah memberikan seruan dan instruksi yang jelas agar Israel tidak membangun di wilayah Palestina. Dan namun kalau kita melihat keras kepalanya Zionis dan mereka terus membangun pemukiman ilegal ini membuktikan bahwa memang mereka ini datang dengan misi one state solution, satu negara yang mereka yang handle. Mereka tidak mendengarkan seruan, resolusi, tuntutan, kutukan apapun. Bagi mereka tanah itu adalah tanah yang harus mereka klaim sendirian dan mereka tidak pernah berniat untuk berbagi dengan warga lokal. Makanya yang ada di pikiran dan di statement narasi-narasi
para petinggi Zionis Israel adalah bagaimana mereka memindahkan seluruh warga Palestina dari rumah-rumah mereka. Mereka ingin mengosongkan Gaza keluar sehingga mereka bisa mengklaim tanah Oke. Palestina itu untuk tanah Yahudi atau Israel sendiri. Oke, baik Mas Hussein, terima kasih telah berbincang bersama kami sore hari ini di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.